من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil bait, sahibil majlis, akhina billah kullu sabirin sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan. InsyaAllah baca kitab Mukhtarul Hadis. Salawat dan salam terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddatsu bi ni'matillah syukur, tarfaha qubur. Man lam yashkuril qalil la yashkuril katsir, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Jama'atu rahmatun wal furqatu adabun, rawahul Baihaqi. Hadis berikutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula menampakkan dengan memandang nikmat-nikmat dari Allah itu termasuk sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkannya daripada memakai atau menampakkannya dengan makna yang memakai nikmat Allah pada dipakainya, itu termasuk syukur, adalah satu sifat kubur nikmat. Barang siapa tidak syukur mendapat yang sedikit, tidak akan bersyukur apabila mendapat banyak. Barang siapa tidak berterima kasih kepada orang yang merantainya antara ia dengan Allah, yaitu manusia, niscaya ia pun tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Bermula orang yang berkumpul dengan orang banyak itu adalah rahmat Allah. Orang yang menyendiri itu adalah seolah-olah ia di dalam makna azab Allah. Ia Baihaqi. Pertama, Rasulullah bicarakan tentang kita disuruh sesuai Quran, "Fama bi ni'mati rabbika fahaddits." Dengan nikmat Tuhanmu kamu nampakkan. Kata menampakkan itu dengan mana bisa menyebut dengan bagus. Alhamdulillah kita dapat rezeki. Kata menampakkan itu bisa dengan kita memakai benda yang diberi Allah. Yang penting memandang nikmat Allah. Pakai boleh diceritakan, tapi jangan berubah daripada memandang pemberian Allah. Itu maknanya sebagian daripada makna syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat senang melihat nikmatnya pada hambanya. Hambanya itu menerima, kemudian digunakan apa aja nikmatnya. Ada besi pakaian yang bagus, hanya pakai hebat
Ta'ala. Allah senang melihat. Kemudian orang diberi Allah Ta'ala seolah dia anggap pemberian Allah itu sangat kecil, lalu sopan memakainya, malah memandangnya seolah sedikit. Kita masuk dalam makna kufur nikmat. Nilai dari pada hidup di dunia ini memang sedikit daripada orang lain yang mendapat nikmat. Misalnya baju, ya harganya murah, orang harga 200, kita harga 100. Karena ia murah, lalu rasa malu untuk kita memakainya. Sama malu kita mensyukuri, dari terima kasihnya. Itu masuk dalam makna kufur nikmat. Karena ia memandang kepada wujud pemberian, wujud rezeki. Yang rezeki itu bukan Tuhan. Tuhan yang memberi. Manusia ini perantaranya. Allah memberi. Setiap sesuatu yang datang dari Allah seharusnya ia bangga, syukur, itu besar. Karena yang memberi Allah Ta'ala, memberi makhluk kalau besar tetap kecil. Memberinya makhluk. Orang yang memberinya itu ya lupa memandangnya. Itulah yang disebut kufur ngarannya. Kufur nikmat bukan kafir di dalam agama. Kufur nikmat maknanya bisa dihisab pada hari kiamat. Karena pada bersyukur. Dihitung orang yang dimakan sasinduk gula, dihitung orang karena kada bersyukur. Yang bersyukur kada dihitung orang. Dijadikan orang sasinduk gula itu ibadah. Seteguk air jadi ibadah, sesuap makanan jadi ibadah, pakaian yang kita pakai jadi ibadah, dan seluruhnya. Jadi tergantung kita ya memandang dari makhluk kufur kita, memandang dari Allah, nah itu yang dicari. Kita bisa-bisa kita jangan memandang kepada makna luar tata rusak. Pandang ke dalam baru keluar. Apabila seseorang tidak bersyukur, diberi oleh Allah Ta'ala sedikit tapi cukup, niscaya tidak akan bersyukur banyak melimpah. Artinya menjadi mudarat pada pemberian Allah rezeki yang banyak itu kepada dirinya. Karena di waktu ia sedikit ada bersyukur. Dan sedikit itu bersyukur dibanyaki orang lalu bertambah nyaman. Yang sedikit tadi kadang bersyukur dibanyaki orang lalu ribut. Dalam makna kita hendak yang lain daripada makna tujuan pemberian Allah. Allah memberi kita hidup, diberinya pulang rezeki. Tujuannya agar supaya kita hidup damai, beribadah nyaman, keluarga nyaman, bermasyarakat nyaman. Berinya itu, tetapi disuruhnya memandang kepada yang memberi, bukan kepada rezekinya. Pemberiannya tuh bisa dipandang-pandang, nah itu cukup syukuri aja. Orang menang memberi itu yang dipandang. Kita di negeri, di kota Balikpapan ini sangat susah untuk memeliharkan ini. Bahari lah baju buruk tapi bekas orang wali guru umai larangnya pangrasa baju pada-padanya hendak melihat baju yo bekas pakai sidin dari sidin kuitan guru dan almarhum dipakai oleh kuitan sidin yang baju na itu aja. Berian guru sekumpul lagi di karaton ada hanya berinya tapi orang kampung lah yang memberi siapa? Orang wali. Kalau dia lagi melebihi ini, tahu lagi ya. Balik nang bakas dipakai sidin. Kita nang di Balikpapan ini dia buruk. Ada berterima kasih kita. Karena kada biasa makai nang buruk. Ada tahu diberkah hidup. Di kota memang kita hidup.
Lombok tuh jadi padas, berkah ada di dalamnya. Jadi kalau ada berkah, lombok tuh buruk. Tamulan sekali atau Adam dari surga misalnya, kalau dohai apa nang di sidin tong tanam. Nabi ini menjapai misalnya, datuk kita Nabi dan Rasul. Nabi abah seluruh manusia. Seluruh apa aja tah kasih dinajahnya nang menjapai. Nah, belum lagi bahannya, berkahnya tuh berkah daripada Rasulullah SAW. Bahannya tuh nya kadang itu kadang jadi buruk, buah-buahan buruk, hancur aja kita, kering ya. Kalau ada berkah di dalam. Aman lam yashkurin nas la yashkurillah. Siapa kada berterima kasih kepada makhluk perantara dapat nikmat tadi, niscaya kada berterima kasih juga orang itu kepada Allah. Orang nih perantara manusia dan itu seluruh kehidupan kita. Lahir kita perantara orang tua. Allah memaulah tapi perantaranya ada, yaitu bahwa mama lahir kita. Makanan yang kita makan perantara petani, sayur yang kita makan perantara kabun, tukang kabun, ikan, daging, telur perantara ternak, nelayan, seluruhnya ada perantara. Manusia itu perantaranya. Apa aja seluruhnya, sampai kain yang kita pakai perantara tukang jahit, perantara semuanya ada. Tetapi bisa kita mendapatkannya, asbabnya melewati kata jual beli, menukar kita. Walaupun dengan ada wujud uang, adanya wujud duit membeli, kita bisa membelinya, tetap terima kasih juga orang mau menjualnya. Orangnya kada mau orang menjuali, ada mau juga. Duit itu berguna. Samanya anak itu. Di situ ada makna menghargai orang. Nah, maulah kita dapat nikmat daripada perantara mereka. Lalu Rasulullah mengatur seluruh pergaulan dengan akhlak yang mulia. Kalau kamu membeli berlebih, bayarnya terima kasih kepada orang. Kalau kamu berjual berlebih juga, terima kasih kepada orang manukari. Coba orang kalau kada manukari, rusak kayak seluruhnya. Apa aja yang kita gawe, pembelinya kada ada, lalu air rusaknya. Nah seluruhnya itu makna wujud manusia ini dijadikanlah seperti makna wujud diri kita juga, perantara untuk kita bersyukurnya kepada pencipta pemberi yaitu Allah. Sama diri kita nih perantara ini. Perantara ada wujudnya, ya zikir perantara diri kita lihat mulut la ilaha illallah, perantara mulut keluarlah zikir. Sebenarnya
keluarnya zikir di mulutnya itu datangnya daripada perbuatan Allah. Allah maulahnya, ada perantara seluruhnya. Sehingga lalu memelihara ke seluruh tubuh anggota apa sudah dipelihara agar supaya jangan makna di dalam hidupnya ini menjadi mudarat. Nah itu masuk syukur juga. Hakikatnya syukur kepada Allah. Dari mula berjamaah itu adalah rahmat Allah. Menjadi kawan, ada kawan kita, itu rahmat Allah pada kita. Kawanan bisa menghibur, bisa bercanda, bergaya. Nah itu juga Rasulullah. Cuma juga ashab, dia bisa bergaya dengan sahabatnya. Dia bergaya yang bagus ini. Karena ada wujud jamaahnya. Artinya di dalam hidup ini ada basic kawan itu syukur sudah. Belum lagi makna ibadah. Hanya basic makna pada kehidupan. Yang menghadap kawan walau banyak menit tatap garing juga. Kenapa? Karena kadang menghibur. Kita kadang terhibur. Apalagi kadang duit kita. Akhirnya 2 kali garing. Artinya inilah bahaya ada si kawal itu syukur sudah si kawal. Kawal mau juga orang lebihan kita. Orang lebih itu kawalannya jangan mau orang lebih lain kawal. Orangan kita tutupinya dengan kelebihan karena itu orang lebih biasanya. Lebih dikurangi dengan kekurangannya jadi sama jelek. Baru mulai berjamaah itu rahmat Allah. Kawal turun ke masjid lalu salat berjamaah itu rahmat Allah. Baik dalam makna fardu kifayah, salat fardu, sunnatun muakkadah, salat tarawih. Tarawih itu masjid apa itu termasuk di situ adalah rahmat Allah. Di mana rahmatnya lalu kita menyadari diri melihat Allah yang berkuasa. Allah Ta'ala yang berkuasa dan yang memberi anugerah dan yang memberi taufik hidayah untuk menyadarkan kita itu rahmatnya. Nah kalau salat tarawih Allahu Akbar bahari ada di sebelah kanan jadi meninggal deh kita akan meninggal syukur. Nah itu makna rahmat. Coba kalau ada jamaahnya ada tahu yang meninggalnya ada kita bayang waktu sembahyang Allah Akbar asa sorangan kayaknya karena kan ada jemaahnya sorangan juga jaka biar yang salah-salah ada pertimbangan yang dilihat. Nah ini ada yang dilihat timbul lalu makna di dalam kehidupan kita baluas pikiran. Jadi lalu bertambah pikiran ini bertambahnya pemikiran kita untuk menambah makna kehidupan ini bahagia. Wal furqatu azabun bermula menyendiri itu adalah azabun itu di dalam makna azab bisa maknanya kita keuntungan bahasa orang beribadah Allah nerima kalimanya kada-kada orang berjamaah Allah melihat imam melihat makmum pertama limpana Allah imam kedua sab pertama ketiga sab ketiga terus sekalinya ada di sab nang akhir sembahyangnya bujur sabadataan diterima Allah ya berjamaah deh sorangan Allahu Akbar lihat Allah terakhir parah jadi ajab tangannya ada diterima Allah itu jadi ajab. Sorangan itu bisa makna di dalam hidup jadi ajab karena kita ada mampu berpikir untuk menahani permasalahan dan apa seluruh hidupnya. Ada kawan memikirkan dia bebannya berat jadi ajab akhirnya kita seorang karena sorangan jadi sangat baik memang makna adanya jamaah atau adanya kawal dalam hidup. Sallallahu alaihi wasallam sangat berdampingan kawal 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
ada tapi bisa-bisa. Ini maknanya kayak itu ya. Lubangnya udah semak, belum sekumpul. Pakawal bener nih. Ada masalah, nah telepon ada masalah itu bahasa. Orang bahari ada kawal kita mikirkan surangan. Ya memang bisa. Kada bisa, ya sudah sadar. Ya bisa, tak masuk alam roh. Tawasul ada tangan orang wali. Takut masalah ini sudah. Ya kada bisa sarik orang wali. Kita nawang kawanan bisa sarik masih. Roko aja sabelah. Ada diberi, seikong diberi, seikong kada masariknya nang seikong. Itu jangan adil. Sebulan kada parawa. Ini tapi orang wali juga kiau seikong aja orang wali datang. Sebulan datang seikong nang kada nang lain behiri. Bahwa sabdo kada jalani di seikong ada tangan nang lainnya juga. Qutbullah Muhammad bin Al-Ghazi Imam Ghazali Qutb Ahwal Biyajir Al-Mustami. Hati itu awal. Qutbul Aqwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani. Mahimpun seluruh kutub Qutbul Aqtab. Di atasnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepalanya Rasulullah, wakilnya wakil wali kutub Abda. Sampai 3 bisa 7, sampai 40 bisa 300. Gantung apa nang diurus, nang diurusi tentang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada memang kada mau urus. Cuma kita hanya diberitahu cukup kayak ini aja, bahwa orang mukmin itu satu kali terjejak lubang, kada usah 2 kali. Tahu daripada lubang dijejak pulang ke situ. Ya asalnya betis patah sebelah, 2 belah jadinya. Bamudi dia. Tapi kada paham kaum musliminnya, cukup Palestina itu contoh hancur Islam. Kita tidak takut mati syahid, tapi cukup itu percontohan. Kada usah masalah berperang, mengalihi aja. Cukup negara di sana banyak wali kota, tapi orang berdamai karena untuk mencontoh. Sikung cukup sudah. Ada usaha nang lain apa berperang, gawin nang lain aja. Dia ada manfaatnya. Saya menang kalah, menang kalah, kayak itu habisannya. Ini negara Islamnya itu jadi orang berdiaman aja, jangan hendak mendoakan itu hancur di balik tempat saya. Tapi kada hendak mencontohkan kaum muslimin ilmu ibadah digawi sebagaimana Rasulullah kayak itu. Cukup dah itu. Tidak usah 2 kali lagi terjadi. Itu makna. Rasulullahnya mencontohkan, ya orang mukmin tidak akan masuk lubang 2 kali. Orang mukmin seluruhnya hanya 1 aja. Sikung aja, orangnya aja banyak, kampungan sikung aja. Cukup 1 itu menjadi percontohan kepada yang lainnya. Artinya kada ada apa-apa juga. Asbabnya seluruhnya seperti itu. Pak juga yang diulah. Dari situ lalu Al-Qur kata azabun bermula menjauh daripada orang banyak menjamaah seorang kawanan Qur'ah menyendiri azabun itu bisa menjadi azab kepada makna di dalam ibadah, diterima orang, mana dalam hidup bisa beban, ada sanggup kita menyandang karena kada kau mengeluarkan, kada kau masuk alam roh, kada kau masuk alam nur.
yang alam nur kalau masuk tamu Rasulullah ada ibadat. Rasulullah bila susah kayak apa aja orangnya tamu sidin selesai. Nah, itu kan udah yang sama sekali karena diberi Allah Ta'ala sidin kayak itu. Aina ma'al usri yusra, ma'al usri susah, yusra itu ma'a Rasulullah. Rasulullah sampai sabda atani minallah wal ajalatu minasyaitan. Al-Baihaqi bermula pelan-pelan itu masuknya datangnya dari Allah, bermula bersegera itu datangnya daripada syaitan. Mana pelan itu tapi digawi sesuai kemampuan kita, itulah makna dari Allah. Kalau makna dari Allah tidak ada membuat kita berat dan sengsara. Ada ibadah dan sengsara. Tapi kalau makna daripada syaitan itu kayak disegerakannya, tetapi sama dengannya nol. Sehingga bersegera itu termasuk daripada pekerjaan yang dikerja oleh syaitan karena untuk menghasilkan nol. Barat dan sengsara apa habisannya? Ini bisa dipakai menyeluruh. Orang beribadah salat ada tumakninah. Tumakninah itu masuk ta'ani. Perlahan Allahu Akbar ibatul, Allahu Akbar rukuk tumakninah baganan. Sami Allah liman hamidah baganan ada tumakninah. Ta'ani. Tapi ini masuk di dalam makna tergantung orangnya. Yang penting mana di dalam pakainya disempurnakan, masuk ta'ani. Bertahap mulai nomor 1 sampai nomor 2 sampai seterusnya sampai 100. Bertahap, jangan meloncat 1 ke 10, jangan. Jalani nomornya 1 per 1. Itu ta'ani. Ada paham nih ta'ani nih? Maknanya jangan hendak langsung, tapi mulai 1 per 1. Itu kan ada baratnya itu. Belajar yang mudah dulu, teruskan yang mudah meningkat kepada berikutnya. Tapi kalau belajar yang berat dulu, yang mudah tabang kalah ya. Itu rata-rata sudah. Karena bagaimana? Karena nang barat ini kada selesai, akhirnya nang mudah tahun 4 kada selesai. Orang menghafal Quran dari surah Pindik berdahulu, jangan surah Baqarah berdahulu, karena surah Baqarah ini sangat panjang dia. Boleh bang, sebenarnya paling mudah surah Baqarah itu dihafal karena ia dengan kalimat mudah, tetapi akan lamanya menghafal itu menghabiskan waktu untuk menghafal yang pendek. Kalau menghafal yang pendek berdahulu, nah ini mengikut lagi. Lalu dari belakang juz 30 mulainya juz 29, 28, 27 terus saja sampai 15. Nyarba bulik ke muka. Dari Fatihah, Baqarah sampai itu ta'ani ngarannya lah. Artinya bertahap. Itu bisa bahasa. Kalau kada ya kada bisa bahasa. Pelan di dalam makna manfaatnya terasa seperti seseorang misalnya makan. Nang dimakan itu dirasakan dari situ, lalu makna kita kan mengunyah ada. Dikunyah dulu makanan dah, lalu berasa makin lawas, mengunyahnya makin berasa lawas. Ta'aninya itu merasakannya itu. Nah masuk untuk orang imbahan deh, paling sawancuh makannya. Itu dari Allah. Coba pian bededes, ada berasakannya. Kita 2 piring, orang hanya mulai makan 2 piring dia talar. Karena sok taguk. Artinya ada ta'aninya itu, ada seni bahasa orang. Ajan Allah Akbar,
kayak orang Bakalahi jalan loh. Coba ada seninya sedikit. Nah itu ta'ani, ada seni itu. Sama membaca seluruh makna di dalam hidup ini diolah seni, kayak itu ya seterusnya. Jadi makna mendapat dan makna kita setelah dapat tuh bisa juga makna tidak mendapat. Yang garing nih sakit paruh, dokter mau olah obatnya ta'ani dia. Perlahan ini minumlah setelah makan sebiji aja, 3 kali sehari 3 biji. Julung orang sekaping, pian kada tahan lagi makan 3 biji sekali. Nah pian salah, ada lewas kan operasi orang pian. Karena hendak cepat sembuh itu dari setan. Ini agar supaya kita akan sembuh. Jadi menanya perlahan aja, insya Allah sembuh. Asal tadridnya ini terus perlahannya tapi berjalan. Perlahan kada berjalan, kada mau sembuh dia. Tapi begitu hendak sembuh sekaligus tidak ada. Ya pasti seperti itu semua. Sama seperti kehidupan. Dia awalnya adalah harus ada tanah dulu. Orang hendak menanam padi, tanah, cari tanah yang subur, diperbaiki dengan apa seluruhnya, itu tanah, air, seluruhnya. Jadi lagi rumput baru ditanam padi. Tapi padi tidak langsung berbuah, dia belatik dulu daun 2 aja batangnya 1, daun sebelahnya belah 2. Coba kalau belatik langsung gana patah batang karena keanuman. Itu jadi halus dahulu. Kalau Allah Ta'ala maulahkan kita karena kada sanggupnya. Itu ada tadrij ta'aninya. Lalu dibadahkanlah ta'ani. Kayak itu juga di dalam makna kita mengetahui tahadus, hatar hati. Di hati kita itu nang dari Allah tuh dia ta'ani. Dia pelan tapi pasti hatarnya. Dari syaitan tak langsung datang hilang. Dia sangat cepat. Nah orang hendak melihat ini hatar dari Allah, ini hatar dari malaikat, ini hatar dari nafsu, ini hatar daripada syaitan. Samaannya di sini juga ambilannya at-ta'anni min Allah. Tapi kada berubah dia nang min Allah. Apabila dari malaikat ta'anni, tetapi di dalamnya ada unsur nasihat di dalamnya. Dari nafsu tidak ada ta'anni aja lah dia. Bisa peguncang dadanya. Dari syaitan pakawal nafsu tadi. Tapi bisa hilang, tidak auzubillah hilang, datang lagi auzubillah hilang, datang terus sampai terjadi. Itu dari syaitan. Apa aja seluruhnya tahu mengenali. Orang belajar tarikahnya itu bilang bohong bahwa orang mengetahuinya, padahal ada mudahnya. Asal ta'ani orangnya pelan-pelan aja, perlahan aja hidup dari bawah terus pada tangga yang pertama, terus tangga yang kedua, dirasakan tangga pertama, seakan tangga kedua, terus sampai seterusnya. Rasulullah naik mimbar 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, 3 aja sini, stop di 3. Berdiri sidin khutbah di 3, injakan langkah 3. Itu contohan semuanya. Tapi Rasulullah tidak langsung belingkang ke tangga yang ketiga, kada, 1 per 1. Kayak itu ya sebadataan juga. Baik belajar di pada jahil kehidupan kita, orang sekolah, orang di rumah belajar pasti nang di bawah lajari orang. Bedanya naikkan orang sedikit, naikkan terus. Kayak itu juga orang belajar di sekolah kelas 1 baru kelas 2 tani nggak ada niat. Kemudian sampai di orang belajar tentang rahasia di tarekah jalan alam roh, belajarnya mulai di bawah sampai kepada ilmu ma'rifat mulai di bawah. Ada langsung zat Allah tidak ada, pasti dari bawah dulu belajar af'al dahulu, dirasakan wujud af'al Allah, naik pulang kepada asma, dirasakan pulang naik pulang kepada sifat, rasa pula di dalam sifat langsung rahasia itu masuk pada zatnya, dirinya.
Tapi mulai di bawah ada orang langsung jatuh, tidak ada. Ini nang dari Allah Ta'ala. Tapi kalau syaitan langsungnya, syaitan malah jadi Fir'aun. Kita ini ya sudah Tuhan, karena kita berkuasa. Ini langsung meloncat nih. Ana rabbukumul a'la. Aku ya Tuhanmu yang Maha Agung. Ini sebenarnya dari syaitan tuh. Karena bagaimana ia meloncat, ada tangganya. Karena unsurnya nafsu dan syaitan, maka tidak akan bisa menerapkan makna dakwah. Mengajar kada kawan, dia mengajar sesat aja. Ada lawas muridnya kada bisa sembahyangan seperti taat. Ada yang hatam sudah sembahyang, hatam udah 2 rakaat aja. Lalu modelnya, karena ini ajalah dia gurunya itu pengkataan di bawah bolehnya. Ada mau lepas sembahyang, walaupun kada ada wujud kita tetap sembahyang, karena wujud nang ada itu nang sembahyangnya sempurna. Lalu ada dunianya, ada akhiratnya, ada siangnya, ada malamnya, dua-dua, ada Allah, ada Rasulullah, ada langit, ada bumi, ada hidup, ada mati, sempurna. Dua ada. Kalau satu aja kan sempurna dia. Akhirat aja ada kawa orang. Anak menuju akhirat, orang sudah di akhirat berdahulu. Malaikat tahun ini aja dunia ada tahunya. Ini apa ada yang ngeran ini? Ada tahu malaikat, ada pais saja nang nyaman. Karena kan halus gen apa, tapi malaikat ada tahunya tahun ini. Apa? Karena dia akhirat langsung. Kita dari dunia nih orang. Jadian ditanya orang. Karena dunia dahulu, nah ini semuanya habisannya akhirat. Dihitung orang di akhirat. Gawi ini bagawi ini inggih. Kama gawi ini inggih. Kemudian kata lagi. Saksinya dengan malaikat. Jadat amma. Kita kata bapak ya. Catatan baca orang. Kayak film dipilih makan. Ujar Allah Ta'ala. Kamu ketahan aku. Ada satu kota, seluruh perjalananmu aku nang matur, aku nang maulahnya, aku juga nang mampuninya, kan selesai. Ada masalah tuh karena mulai di dunia perjalanan kita bertuhan Allah. Allah berjanji Allah mengampuni seluruh napanya, kesalahan hanya satu, menyekutukan Allah. Nah itu aja, nggak ada ini kita orang mukmin kan menyekutukannya tauhid ada. Ada dan apa? Ada takutnya karena bagaimana? Karena nang di dunia nang kita sembah, nang di akhirat pun nang kita temui itu juga. Allah kada bertempat, kada berwaktu. Di dunia tetap Allah, di akhirat pun tetap Allah. Kalau orang lain lagi jaga orang di akhirat tuh itu lain. Pelajarannya salah tuh, akhirnya iya kan disiksa orang salah pelajaran. Nah apa kita sembah di dunia nih, kita beribadah, kita sebut dan selalu kita ingat. Nah, di akhirat itu juga orang. Apabila di dunia masih terpisah, di akhirat pasti terpisah. Kita boleh terpisah nih, wa ma'akum aina kuntum. Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Ada boleh terpisah. Dan tafsirnya mau nang di bawah, kamu nang di atas, salah. Tetapi tidak ada ittihad dan hulu. Tidak kita bersatu dengan Allah, tidak kita berpisah dengan Allah. Kalau bersatu Allah di dalam diri kita, kalau berpisah Allah bertempat di luar. Mustahil, karena itu seluruhnya sifat makhluk. Karena apa nih? Karena Maha Suci tidak bisa dipisah. Tapi bisa di dalam orang mukmin merasakan di dalam imannya, tasdiknya, membenarkan adanya Allah. Mudah tak? Ada usah dicari Allah Ta'alanya, cukup cari diri sendiri. Siapa seorang? Nang luar siapa? Nang di dalam siapa? Nang rahasianya siapa? Yang ada tahu itu pasti terpisah oleh Allah Ta'ala. Apabila terpisah sedetik aja kita disiksanya di neraka. Karena lepas sedetik itulah nang olah ke neraka.
Hati-hati ini nih, jangan di dalam sembahyang diingat Allah Ta'ala, di luarnya tetap ingat juga. Jangan ingat kepada Allah Ta'ala di waktu baca la ilaha illallah, kadang membaca la ilaha illallah tetap ingat juga. Jangan hanya ingat di waktu mengatakan asmanya Allah, 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 kadang membaca asmanya pun tetap ingat juga. Orang mukmin bang itu. Nah itu ta'ani tadi, hasilnya itu karena ta'ani. Isnani la yanzur ilahi mayyamakati wa rahim majarusu raudaiman. Dua orang yang ada dipandang Allah pada hari kiamat. Itu sambungannya aja lah. Tak tahu lah. Ulun nggak ada bawa jam nih, jam berapa sudah? Tanggal 10 kah? Sadang aja sudah. Tanggal 10.